Bismillah, Infinix Note Edge ini jadi smartphone pembuka langkah dari salah satu brand Transsion Group di tahun 2026. Mungkin terasa asing selain dengan pembubuhan kata Edge di akhir namanya, pemilihan spek teknis dan pricingnya juga tak seperti biasa. Nah, di video ini saya akan paparkan 5 pokok bahasan utama dari sepekan menjajalnya. Bahasan pertama adalah tentang DNA baru dari smartphone ini. Jadi, entah karena timingnya pas kenaikan harga semikonduktor dunia, atau memang Infinix merasa sudah saatnya naik kelas, produk berakhiran Edge ini mulai mereka perkenalkan dengan harga yang mungkin sedikit membuat heran para ex-fans. Tapi kalau dari tagline mereka, Edge with Class artinya ini semacam seri premium dari Infinix ya. Dan semua itu terlihat dari looks-nya yang lebih menonjol dibandingkan spek teknisnya. Waktu unboxing, saya kurang ngeh loh dengan sudut-sudut HP ini yang sebetulnya beda dari HP layar curve pada umumnya. Betul, dibanding HP layar curve lain yang sedang saya coba, Infinix Note Edge ini punya 4 sudut yang lebih membulat. Meski lengkungan layarnya nggak sebesar seri Edge-nya Samsung yang diperkenalkan hampir 10 tahun lalu. Sudut non-ergonomis ini selain membuatnya terasa lebih nyaman digenggam, mencuatkan juga efek kemewahan yang lebih kuat. Dan frame kamera melebar seperti HP buah-buahan makin menegaskan hal ini. Kamu boleh ragu dan silakan cari toko yang punya unit demo buat dipegang sendiri biar lebih yakin. Rasakan juga deh frame dan back covernya yang matte ini. Saya pasti memberi nilai plus karena memberi kesan bold dan membuat warna hitam ini lebih keren dari varian warna birunya. Even saat dipakaikan softcase bawaannya pun, feel sketchnya ini masih terasa dan juga terlihat. Iya, kelebihan lain ada di bodinya yang tipis banget, tapi kalau soal ini sih, seri Hot juga udah tipis kan? Nah, mungkin bahasan kedua soal kamera yang ini yang berbeda dari seri Hot. Gimana sih emang kameranya? Sejauh ini, saya menilai kamera dari grup Transsion ini sudah jauh lebih baik dalam urusan mengambil still image alias foto. Namun masih punya PR banyak saat dipakai merekam video. Dan sepertinya ada yang mulai mencicil mengerjakan PR-nya ini ya. Hasil perekaman videonya sudah membaik, terutama saat digunakan bergerak di mode AI Steady. Saya nilai perekaman videonya sudah mulai sejajar HP-HP low dan mid-range dari brand lain ya sekarang. Yang kece adalah hasil fotonya yang saya abadikan saat jalan-jalan di akhir pekan kemarin. Kayak bukan dari HP Infinix ya. Mungkin kalau nggak ada watermarknya, saya juga nggak bisa nebak. Warnanya tuh ngepas gitu ya, nggak harsh, nggak terlalu bright atau nggak terlalu vivid juga. Cukup natural tapi masih lively. Dan selfie-nya juga enjoyable, bokeh di potretnya rapi dan nggak maksa. So sekali lagi, urusan still image mah memang nggak mengejutkan sih kalau Infinix bisa bagus. Lalu audio yang terekam saat tes vlogging kamu bisa cek di akhir video nanti ya. Kita bahas dulu bahasan yang ketiga yaitu tentang multimedia. Yang jelas audio output multimedianya juga sudah oke, lantang dan kencang, di volume 100% juga tidak sember. Stereo by JBL pula dan ada dedicated grill. Membuatnya bisa saya andalkan tiap nyetel podcast atau kajian di pagi hari. Layar AMOLED-nya juga sedap betul, apalagi kan defaultnya belum pakai pelindung layar ya. Jadi kerasa lebih kinclong aja gitu. Dipakai gaming juga licin. Lalu, in-display fingerprint scanner aman dan responsif. Paling keluhan saya ada di always on display-nya yang cuma bisa 5 detik. Nah, sekalian bahas experience, ini sudah pakai XOS terbaru, jadi smartphone perdana nih yang pakai Android 16 dari Infinix ya. Tampilan makin oke, tapi ya secara garis besar memang banyak inspirasi iOS yang dipakai di custom UI ini. Yang asyik, kita bisa bikin custom wallpaper dengan efek kedalaman sehingga icon-icon aplikasi seakan berada di belakang subjek. Ini fitur yang unik dan ngasih kepuasan pandangan sih. Ya keren lah gitu ya, walau bukan hal yang fungsional banget. Untuk interconnectivity, ini bisa di remote atau cache screen dari tablet baru Infinix, yaitu Xpad Edge. Tapi tak hanya dari tablet, bisa juga dari laptop-laptop keluaran Transsion Group yang harganya biasanya cukup terjangkau. Bahasan ini insya Allah akan saya angkat lebih banyak di video Xpad Edge nanti, jadi tungguin. Catatan atau PR soal UI ini juga ada karena saya merasa tiap buka aplikasi kamera bawaan ada jeda alias waktu tunggu.
Bahkan saat saya coba close dulu semua aplikasi dari Task Manager, lalu buka kamera, kemudian balik home screen, lalu buka kamera lagi, itu selalu ya muncul jendela bidiknya itu telat. Begitupun pindah mode kameranya atau bahkan cuma zoom 2 kali perbesaran, terasa nge-lag juga. Mudah-mudahan ada bug fix segera ya. Ayo Infinix yang rajin. Kalau yang baru, ada fitur buat mendeteksi dari aplikasi apakah suatu pop-up iklan berasal. Sejauh ini, iklan yang muncul di HP saya itu flash message-nya operator Tri semua. Jadi belum nemu iklan yang dari XOS, amit-amit kalau ada iklan dari aplikasi pihak lain. Bahasan terakhir adalah soal performanya. Ini adalah smartphone pertama yang ditenagai Dimensity 7100 milik MediaTek. Meski di depannya ada angka 7, tapi proses fabrikasi prosesor ini infonya masih di 6 nanometer. Langsung saja kita tes performanya di Antutu, skornya itu 761 ribuan, jadi masih lebih mirip dengan Dimensity seri 7 lain. Dan storage-nya juga cukup kencang ya, dengan skor Antutu test storage itu 66 ribuan, yang menandakan penggunaan UFS 2.2. Kalau dipakai main game, PUBG Mobile mah udah lancar lah, nggak usah dituntun ya. Main di Smooth Extreme udah sat-set tanpa kendala, sementara settingan grafis mentok seperti biasa ada di HDR Ultra. Battery life juga aman, meski saya nggak ukur karena pemakaiannya sangat tidak intens. Tapi saya cek saat idle maupun saat dipakai tes kamera atau gaming, tidak ada penurunan persentase baterai yang mencolok. So, kalau dari 5 bahasan ini, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang dinilai kurang nggak? Memang tidak pakai frame metal ya, kemudian tidak ada lensa ultrawide juga, wireless charging juga absen, tapi sisanya saya nilai masih aman semua. Apalagi kalau lihat di marketplace pas payday kemarin, bisa ditebus di harga 3,1 jutaan. Karena asli, looks-nya mah nggak malu-maluin buat ditenteng ataupun dihadiahkan ke orang tersayang. Begitupun hasil jepretannya, wah nih lah buat diposting ke medsos doang mah. Paling kita tinggal nungguin warna lain dijual resmi juga nih. Karena selain hitam dan biru, masih ada hijau dan juga titanium yang harusnya masuk dan dijual di Indonesia. Nggak ada yang orange ya. Jadi mohon maaf, nggak bisa mirip-mirip banget sama HP buah-buahan juga kali. Ya, Infinix Note Edge ini saya tampilkan di deretan produk YouTube Shopping buat kamu yang berencana beli online. Silahkan dicek ya. Saya tutup videonya di sini. Selamat menyimak sampel kameranya. Dari kota Cimahi, A. Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalau rekam di 2K 30 fps, kita coba sambil jalan ya. Tilting dan panning kalau misalkan goyang bisa dimaklumi karena ini di resolusi tertingginya. Ini Full HD 30 fps tanpa AI steady, kelihatan masih shaky si videonya kalau di viewfindernya dipakai jalan kayak gini. Apalagi kalau pakai panning dan tilting ya. AI steady di Full HD 30 fps udah kelihatan lebih stabil. Mungkin detailnya tidak setajam tadi, mungkin lebih ngekrop, tapi harusnya bisa kepake buat motion recording kayak gini ya, sambil jalan sambil gerak ngerekamnya. Silakan disimak audionya, apakah terekam dengan jelas, karena di kejauhan ada suara musik, mudah-mudahan tidak terekam ya, biar nggak kena copyright. fps AI steady menyala. Usahakan selalu pakai AI steady ya kalau sambil jalan kayak gini, apalagi kalau tilting dan juga panning. Kalau enggak, gempanya masih berasa soalnya. Silakan disimak audionya juga ya. Sini ini oke enggak? Ini contoh perekaman video dengan kamera Infinix Note Edge. Saya lihatnya ke tablet ya. Jadi si smartphone-nya ngerekam pakai kamera belakang. Saya bisa lihat layarnya, tapi saya bisa lihat viewfindernya di phonecase di tabletnya ya. Makanya kelihatan nih di sini ada kamera tablet ya. Kamera depan kalau rekam di 2K kayak gini, habis ini kita langsung coba di Full HD dengan AI steady aja ya. Kayaknya tanpa AI steady, walaupun hanya Full HD 30 fps, stabilisasinya rada kurang soalnya. Jadi yuk kita coba langsung ke AI steady. AI steady di Full HD 30 fps lebih stabil nggak? Kalau gitu kita coba naik tangga aja sekalian ya. Ini ngadap backlight. Ntar kita coba kalau backlightnya atau sumber cahayanya diputar. Nah udah lebih enak, cuma lebih ngekrop pasti itu ya. Silahkan simak audionya, musiknya masih ada, mudah-mudahan nggak masuk.